Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Darli dari kelas manajemen 22A dan PM 224111029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang data populasi, sampel, dan penyajian data. Statistika adalah ilmu dan seni tentang teknik pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan data yang berhasil dihimpun. Statistika terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif yaitu serangkaian teknik tentang pengumpulan data, meringkas data, dan menyajikan data. Sedangkan statistika inferensia yaitu serangkaian teknik untuk mengkaji, menafsir, dan mengambil kesimpulan sebagian data yang dipilih secara acak dari seluruh data populasi. Data adalah sekumpulan fakta atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, data primer, yaitu data yang langsung diambil dari objek penelitian oleh si peneliti. Data tersebut secara langsung diperoleh dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner oleh data ataupun observasi. Yang kedua, data sekunder, data yang tidak secara langsung diambil dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dari pihak lain yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data. Macam-macam data berdasarkan sumbernya. Yang pertama, data internal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi di dalam organisasi secara internal. Contoh, Risma mengambil data keuangan, data pegawai, dan data produksi langsung dari PT Maju Bersama yang memproduksi buku tulis. Yang kedua, data eksternal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya, Risma mengambil data jumlah pengguna atau pembeli buku tulis dari PT Maju Bersama secara langsung dari sekitar luar wilayah PT Maju Bersama. Klasifikasi data berdasarkan jenisnya. Yang pertama, kuantitatif, yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka, dan kedua, kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Data diskrit, yaitu data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh, berat badan Vina 48 kg, harga bakso Malang Rp10.000. Dan kedua, data kontinu, yaitu data yang nilainya ada pada interval tertentu atau pada nilai yang satu ke nilai yang lain. Data tersebut tidak bisa dipastikan secara pasti jumlahnya dan menggunakan kata-kata seperti sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Contoh, Anita menggunakan kurang lebih 50 kg untuk membuat kue setiap harinya. Sekitar 10 anak main di taman kota. Jenis data menurutkan waktu pengumpulannya. Data cross-section, yaitu data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contoh, laporan keuangan PT Maju Bersama per 31 Desember 2014. Data pelanggan PT Maju Bersama bulan Juli 2014. Yang kedua, data time series atau berkala, yaitu data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari tahun 2013 sampai 2015. Data menurut skala ukur. Yang pertama, nominal, kedua ordinal, ketiga interval, dan keempat rasio. Pengertian populasi. Populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya, sehingga dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi berdasarkan jumlah. Yang pertama, populasi terbatas. Populasi yang dinyatakan dengan angka dan mempunyai batasan. Contoh, program sarjana ekonomi memberikan beasiswa kepada 300 mahasiswa berprestasi. Kedua, populasi tak terbatas, yaitu populasi yang tidak dapat ditentukan batasnya. Contoh, sejumlah pedagang berjualan di sekitar taman kota. Dan tak terbatas, sejumlah pedagang karakter berjualan.
Populasi berdasarkan turunan populasi terbatas dengan ruang lingkup yang lebih dipersempit. Yang pertama, populasi teoritis, yaitu populasi yang diturunkan dari populasi terbatas. Yang kedua, populasi tersedia, yaitu populasi turunan dari populasi teoritis yang akan diteliti dengan mempertimbangkan jumlah, waktu, dan tenaga yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang ditentukan. Populasi berdasarkan variasi dari unsur pembentuk sumber data. Pertama, populasi bersifat homogen, yaitu populasi yang unsur-unsur pembentukan dari sumber datanya memiliki sifat-sifat yang sama. Semakin spesifik data yang disebutkan, maka akan menjadi semakin homogeni. Yang kedua, populasi bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsur pembentukan dari sumber datanya sifat yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan lagi batasan-batasannya baik kuantitatif atau kualitatifnya. Sampel. Pengertian sampel adalah sebagian objek dari populasi yang diambil untuk menjadi sumber data penelitian. Alasan menggunakan sampel untuk objek penelitian yaitu yang pertama, populasi berjumlah banyak bahkan tidak terbatas dan tidak memungkinkan dalam praktiknya diteliti satu persatu. Maka dari itu hanya sebagian objek yang diambil. Kedua, adanya keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia yang membuat penelitian hanya menggunakan sebagian sumber data. Ketiga, penelitian dengan sampel bisa lebih mudah daripada populasi karena sedemikian banyaknya karakteristik populasi yang ada dapat membuat kelelahan fisik dan mental peneliti sehingga banyak terjadi keliruan. Syarat-syarat sampel yang baik yaitu yang pertama, akurasi atau ketepatan. Artinya makin sedikit tingkat keliruan dalam sampel, maka akan semakin akurat atau tepat sampel tersebut. Yang kedua, memiliki tingkat presisi estimasi. Artinya belum ada sampel yang bisa mewakili karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu, dalam setiap penarikan sampel, pasti ada kesalahan yang melekat yang dikenal dengan sebutan sampling error. Presisi diukur oleh simpangan baku. Makin kecil perbedaan antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel dengan simpangan baku populasi, makin tinggi pula tingkat presisinya. Yang ketiga, derajat kepercayaan mengukur seberapa jauh peneliti yakin dalam estimasi populasi secara benar. Semakin tinggi derajat kepercayaan, semakin banyak jumlah sampel yang harus diambil. Teknik pengambilan sampel yang pertama ada probability atau random sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Yang kedua, non-probability atau non-random, yaitu pengambilan sampel dengan cara memilih dengan pasti hanya pada populasi yang benar-benar dapat diambil informasinya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.